Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri Muji Hastuti, guru Sekolah Dasar Negeri 04 Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Saya sadar, sebagai seorang guru, saya harus terus berjuang tanpa kenal putus asa untuk mengatasi dan memberi solusi bagi ancaman kehilangan kesempatan belajar atau learning loss yang dialami oleh anak-anak bangsa. Anak bangsa selama pandemi terpaksa belajar dari rumah tanpa bimbingan langsung dari gurunya. Kini pembelajaran harus dilanjutkan, apalagi dalam situasi saat ini. Telah lebih dari 1 tahun anak-anak ini dijauhkan dari sekolah. Kelas-kelas maya dan pertemuan virtual adalah satu-satunya kegiatan yang menghiasi waktu belajar mereka. Akibatnya sangat terasa. Anak-anak ini tidak berhasil dalam mencapai kompetensi minimal literasi dan numerasi karena mereka gagal memahami dan menerapkan prinsip merdeka belajar dari rumah. Maka guru sebagai sutradara pembelajaran di kelas harus bekerja ekstra keras untuk sekali lagi mengkampanyekan, menerapkan bersama anak-anak merdeka belajar dari rumah, meningkatkan daya juang dan memastikan anak-anak mencapai target pencapaian kompetensi literasi dan numerasi yang diharapkan, mengejar ketertinggalan, menapak tangga pencapaian, yaitu menjadi manusia terpelajar dan manusia pembelajar selama napas masih dikandung badan. SDN 04 Tawangmangu adalah sebuah sekolahan negeri di lereng Gunung Lawu. Jalan di depan kami adalah jalan utama menuju Taman Wisata Air Terjun Grojogan Sewu. Bagai percik air terjun yang deras menghujam. Seperti itulah analogi kedatangan corona yang menyapa di awal Maret 2020. Sehari sebelum pemerintah menginstruksikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan di rumah adalah masa-masa bahagia, belajar, berkreasi bagi anak-anak di sekolahan kami. Setelah pemerintah menginstruksikan setiap kegiatan dilaksanakan di rumah, praktis guru hanya dapat menghubungi anak melalui perangkat telepon pintar. Sehingga waktu itu muncul istilah bahwa bila anak tidak memiliki perangkat telepon pintar, maka mereka tidak dapat bersekolah. Untungnya di sekolahan kami ada potensi penggunaan grup WhatsApp yang meluas di kalangan pelajar dan juga wali murid, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan grup WhatsApp menggantikan kegiatan belajar di kelas. Mulai saat itu semua kegiatan dilaksanakan melalui grup WA, mulai dari absensi, kemudian pembiasaan baik, instruksi pembiasaan baik, juga pemberian materi melalui video pembelajaran, dan kuis total kami laksanakan melalui grup WA. Kami juga selangkah ke depan untuk memaksimalkan kegiatan belajar anak sehingga tidak hanya menghadirkan pembelajaran melalui WA sebagai pengganti kegiatan di kelas, namun kami juga meningkatkan kegiatan belajarnya. Yang pertama yaitu kami menghadirkan suasana baru dengan menciptakan atau merancang kuis melalui WA yang menghadirkan respons langsung sehingga dapat meningkatkan semangat atau keingintahuan anak-anak. Kemudian yang kedua, kami juga merancang kolaborasi antara anak-anak dalam presentasi dongeng, mengadaptasi cerita berjudul Senggutru yang kami adopsi dari Literacy Cloud. Anak-anak bergantian membacakan dongeng dan mengirimkan video
presentasi dongeng mereka, kemudian guru mengkompilasi video anak-anak tersebut. Hal ini cukup efektif untuk mengobati rasa rindu pada teman-teman dan menghadirkan perasaan hangat terlibat dalam suatu proyek bersama teman sekelas. Namun bagaimanapun kondisi ini tidak ideal karena Indonesia, khususnya di SDN 04 Tawangmangu, itu terdiri dari keberagaman sosial budaya, ekonomi, kondisi geografis yang berbeda, sehingga pembelajaran jarak jauh benar-benar kurang ideal. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah karena terjadi salah persepsi bagi orang tua dan siswa dalam memahami konsep merdeka belajar, sehingga tidak efektif sama sekali, dan akibatnya jelas terlihat, yaitu menimbulkan hilangnya kesempatan belajar bagi anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak di SDN 04 Tawangmangu. Pembelajaran tatap muka terbatas harus dilaksanakan dengan rencana yang matang. Untuk itu di sekolah kami merancang suatu strategi yang kami sepakati bersama. Pertama, kami sepakat untuk menghadirkan pembelajaran penuh makna dan meninggalkan ingatan yang kuat di hati dan jiwa anak-anak. Sekaligus kami berusaha untuk memberikan standar pelayanan prima, mulai dari menjaga protokol kesehatan, mengecek suhu badan, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir, sehingga keamanan, kesehatan, dan kesempatan untuk belajar anak-anak dapat terjamin. Yang kedua, kami menciptakan iklim pembelajaran yang menghadirkan kegiatan komunikasi, kolaborasi, kreatif, dan berpikir kritis, sehingga kegiatan pembelajaran benar-benar menuntun anak-anak untuk menjadi manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter. Kemudian yang ketiga, kami mengkampanyekan merdeka belajar, yaitu belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Yang keempat, guru, kepala sekolah, siswa, komite sekolah, dan pemangku kepentingan yang lain di sekolah memposisikan dirinya sebagai guru dan sekaligus sebagai murid. Sehingga hal ini akan membuka ruang komunikasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Yang berikutnya kelima, yaitu kami akan menggiatkan kegiatan literasi dan numerasi sehingga dapat mencapai standar minimum kompetensi literasi dan numerasi yang selama PJJ mengalami kemunduran. Oh, hi everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's everything? Today English lesson with Mrs. Amri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya. Nenek suka menjahit. Kakek suka memancing. Saat ini semua guru harus berkolaborasi untuk menghadirkan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. MGMP dan KKG sangat penting dilaksanakan karena melalui hal tersebut, para guru akan dapat membagi pengalaman untuk mengatasi kesulitan belajar anak-anak.
Tindak lanjut dari pelaksanaan tatap muka terbatas di sekolah kami menyadarkan kami bahwa semua baru saja dimulai. Perjuangan masih panjang. Semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum.